Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali silsilah kajian singkat kita untuk mengisi waktu iktikaf bagi para jamaah Alia Travel program iktikaf akhir Ramadan. Masih melanjutkan 10 amalan yang pahalanya akan terus mengalir hingga kita meninggal dunia, yang kita ambil dari risalah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Ashrun ijri thawabuha ba'dal mamat. Kita sampai pada amalan yang ke-8. Al-amalu tsamin, qala al-muallif rahimahullah hafizahullah, bina'ud duwari wa waqfuha. Amalan ke-8 yaitu membangun suatu bangunan dan mewakafkannya. Telah terdapat hadis tentang keutamaan amal ini dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan au baitan libni sabil banah. Di antara amalan yang pahalanya akan terus mengalir hingga kita meninggal dunia, yaitu bagi orang yang membangun sebuah bangunan atau sebuah rumah untuk ibnus sabil, itu orang-orang musafir. Maka di dalam hadis ini terdapat keutamaan membangun sebuah bangunan dan mewakafkannya untuk bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin, baik itu diperuntukkan kepada musafir ataupun diperuntukkan kepada penuntut ilmu, ataupun diperuntukkan untuk anak-anak yatim atau para janda atau orang-orang fakir dan miskin. Maka betapa banyak kebaikan yang didapatkan apabila ada orang yang membangun sebuah bangunan lalu mewakafkannya untuk kepentingan kaum muslimin. Kemudian saya juga menjelaskan wa yadkhulu fi hadzal amal bina'ul mustashfayat al-'ammah. Masuk dalam keutamaan amalan ini pula yaitu membangun rumah sakit umum. Membangun rumah sakit umum. Bahkan wa waqfu manfaatiha 'alal muslimin. Mewakafkan manfaatnya untuk kaum muslimin. Ya, mungkin ada keuntungan dari rumah sakit tersebut, maka keuntungannya dikembalikan kepada kaum muslimin. Ya. Dan juga termasuk bangunan-bangunan yang lain yang umum. Maka setiap kebaikan yang diamalkan dari bangunan-bangunan tersebut, pahalanya akan terus mengalir bagi orang yang membangun dan mewakafkannya hingga ia meninggal dunia. Yang membangun akan mendapatkan manfaat pahala saat ia masih hidup maupun telah meninggal dunia. Kemudian saya juga menjelaskan wa yadkhulu fihi aidan man ishtara ardan wa awqafaha litakuna maqabira lidafni mautal muslimin. Masuk di dalam ini pula barang siapa yang membeli tanah lalu mewakafkannya untuk kuburan kaum muslimin. Ya, untuk kuburan kaum muslimin. Bahkan jika ada sekaligus tempat untuk memandikan dan mengkafani mereka. Dalam hal ini Nabi SAW bersabda, man hafara limayyitin qabran fa ajannahu fih ujriya lahu minal ajri ka ajri maskanin askanahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang menggali kuburan untuk orang yang meninggal dunia, lalu ia mendalamkan kuburan tersebut hingga terjaga, tidak bisa dibongkar baik oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ataupun oleh hewan buas. Jadi kuburan itu diperdalam, kemudian ditutup sedemikian rupa, ditimbun sedemikian rupa, hingga akhirnya tidak bisa untuk dibongkar kembali, ya, atau sulit untuk dibongkar kembali. Maka akan mengalir pahala baginya sebagaimana pahala ia memberikan tempat tinggal, ya, bagi orang tersebut hingga yaumil qiyamah.
hingga hari kiamat kelak. Nah, perhatikan masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pahala ini didapatkan bagi orang yang menguburkan saudaranya muslim yang telah meninggal dunia. Nah, jadi siapa yang menggali kuburan, lalu ia menguburkan saudaranya muslim yang meninggal dunia, lalu ia jaga kuburannya agar terjaga, tidak bisa dibongkar, ya, maka dia seperti mendapatkan aliran pahala sebagaimana ia membangunkan rumah atau tempat tinggal baginya sampai hari kiamat. Ini bagi yang menggali kuburan dan menguburkannya. Fa kaifa biman awqafal ardha bikamiliha. Lalu bagaimana pahala yang didapatkan bagi orang yang mewakafkan tanahnya secara sempurna dan juga mempersiapkan perangkat-perangkatnya agar bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah diantara amalan yang bisa kita upayakan agar pahala itu terus mengalir bagi kita saat kita hidup maupun setelah kita meninggal dunia. Membuat suatu bangunan yang bisa dimanfaatkan untuk kaum muslimin, ya, baik itu bangunan-bangunan untuk anak yatim, tempat tinggal janda, para musafir, masjid tentu saja. Kalau masjid sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ya, ini kita bahas bangunan selain masjid. Ya, ternyata juga pahalanya terus mengalir sampai kita meninggal dunia. Ya, selama bangunan itu dimanfaatkan oleh kaum muslimin, apalagi yang bernilai ya ibadah, ya, mewakafkan bangunan untuk para penghafal Quran, mewakafkan bangunan untuk pondok pesantren, mewakafkan bangunan untuk perpustakaan kaum muslimin, mewakafkan tanah untuk kuburan kaum muslimin. Ya. Maka setiap kebaikan yang dilakukan di tempat atau di bangunan tersebut, maka pemiliknya, pewakafnya, orang yang mendonasikan hartanya, ya, untuk bangunan tersebut akan mendapatkan pahala, baik ketika ia masih hidup sampai pun ia telah meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.